ini itu jumlahnya sudah semakin banyak, sudah semakin rapat. Nah, jadi prevalensinya itu kemarin saya mungkin pernah sharing ke Bapak Ibu, kalau di datanya Kementerian Kesehatannya Amerika itu tahun 2000 untuk autis sendiri itu prevalensinya itu udah 1:1000 tahun 2000. Nah sekarang itu jumlahnya udah 1:36 tahun 2000. Berarti 20 tahun kemudian, 22 tahun kemudian itu jumlahnya udah semakin rapat. Sudah 36 sekarang. Nah dan kita saat ini belum punya data. Nah mudah-mudahan nih PR besar nih untuk teman-teman kita semua ya di Kemendikbud, bagaimana kita memiliki data untuk anak autis, anak ABK ini, khususnya tentang autis. Kenapa? Karena ketika kita memiliki atau diamanahkan oleh Allah anak autis, sebenarnya itu untuk satu keluarga itu sudah cukup. Kalau bahasa dokter Diana itu ya, saya juga guru saya, itu sudah cukup memporak-porandakan situasi dan kondisi keluarga. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang genetik tadi, nah mungkin seperti yang disampaikan oleh Bunda ya, sama oleh Bunda, memang kita bicara tentang genetik gitu ya, tentang genetik. Cuman ketika kita sudah diamanahkan anak autis misalnya, kan nggak mungkin kan kita bicara ini jangan-jangan gara-gara bundanya nih, gara-gara istri saya gitu kan. Terus istri saya bilang ini gara-gara saya gitu kan. Saling menyalahkan. Nah memang ya yang kami tangani sekarang saat ini banyak memang ketika anak autis, itulah perjuangan yang luar biasa juga Bu Gunur, single parent akhirnya. Nah jadi ada hampir sebagian besar yang diamanahkan anak autis itu apakah ayahnya yang berjuang sendiri atau ibunya yang berjuang sendiri. Akhirnya ditinggalkan. Iya, seperti itu. Nah, tapi ya itu tadi, insya Allah autis bisa disembuhkan jika dilakukan dengan 3 ya, dini, intensif, dan optimal. Jadi sedini mungkin. Sedini mungkin. Iya, sebentar Pak Ferdi. Jadi yang tadi apa daftar ini Bun? Yang saya bilang tim tadi ya. Betul. Iya, itu penting sekali nih. Lama ya. Nah ini dan tadi yang kedua yang tidak, yang Bunda bilang belum lengkap, itu adalah ya identifikasi sedini mungkin, itu akan memberikan data sedini mungkin, dan setelah itu kita bisa intervensi sedini mungkin gitu, itu maksudnya Pak Freddy ya. Maka penting sekali kalau bunda-bunda ada anak-anak yang selama ini belum kita kenali dia, ada perasaannya anak ini ABK, kan bunda-bunda tidak boleh mendiagnosis ya, harus ahlinya. Maka tolong rujuk secepatnya agar bisa secepatnya ditangani. Iya. Nah, mungkin saya ingin sharing kita sebagai guru atau Bapak Ibu sebagai kepala sekolah ya, ketika berhadapan dengan anak-anak ataupun dengan lingkungan anak-anak sekolah kita, cara yang paling jelas yang bisa kita lihat pertama adalah anak-anak itu tidak ada kontak matanya, ya kan? Kemudian jalannya berjinjit, jadi ada anak-anak yang jalannya berjinjit, yang autis. Nah kemudian dia tadi alergi dengan label merek baju gitu kan, dia sentuhan itu label itu apa? Terus yang paling nampak itu ketika ada namanya stimulasi diri atau stimming. Jadi ada yang hand flapping gitu kan ya, gitu misalnya kan, gerak-gerak terus, atau dia misalnya tangannya begini-begini. Kalau misalnya lagi lihat temennya, nah itu yang tantrum kan, yang apa? Jadi self emotionnya yang ini kadang-kadang tantrum. Terus kalau misalnya dia happy itu dia lompat-lompat gitu misalnya seperti itu. Nah ciri-ciri itu sudah melekat kepada anak autis. Jadi kalau misalnya dia menginginkan sesuatu, dia tarik tangan kita gitu misalnya kan, dan dia tidak bisa bermain peran gitu kan, main pura-pura, yuk kita main masak-masakan gitu. Anak-anak autis tuh nggak ngerti. Kalau bermain dia tidak fungsional, Bu. Jadi kalau misalnya ada mobil-mobilan, kalau anak normal dia mainnya pada anak umumnya ya, pada anak umumnya tuh kan mainnya boom gitu ya, misalnya mobil kan di gini ya, boom gitu ya. Kalau anak autis mobilnya yang dibalikin, rodanya yang diputar. Nah, ya gitu. Jelas dia suka dengan benda-benda yang bulat ya, kayak jam gitu ya. Kipas angin di sekolah misalnya, pada kipas angin yang mati dia suka muter-muterin. Kalau jam dia suka berperhatian penuh, itu dia perhatikan
detik demi detiknya gitu, seperti itu. Jadi insya Allah ciri-ciri seperti itu sudah bisa kita dapatkan. Nah, memang alhamdulillah kita harus segera melaporkan kepada yang yang semestinya gitu, kepada puskesmas gitu kan, untuk dirujuk lagi lebih dalam. Demikian mungkin, tetap semangat, insya Allah autism is curable. Ada yang bertanya? Ya. Pak Fadi? Ya. Ya. Itu waktu kita sudah mau habis ya? Iya. Kok nggak terasa, Bu? Terasa ya? Bilang sama Pak Lia ditambah lagi kamu. Baik Pak, ini saya mau menanyakan, kalau ABK ini sebetulnya walaupun dia berkekurangan, tapi kalau tepat penanganannya mereka bisa lebih luar biasa dari anak normal. Autis mungkin katanya para kesulitan seperti tadi, tapi tepat penanganan mereka bisa luar biasa dengan cara pendekatan khusus. Ya. Iya, betul Ibu. Nah, ini yang mau saya tanyakan Pak. Ada saya temukan, tapi tidak perlu kita kasih tahu, mungkin tidak di sini ya Bu. Begini, apakah penanganan pada seseorang anak, contohnya seperti autis tadi, apa kita bisa lakukan pengancaman? Masya Contoh Allah. Bu, ya Pak ya, ketika anak ini melakukan sesuatu, misalnya dia suka, kalau ini anaknya sepertinya gabung Pak, autisnya ada, tantrumnya ada gitu. Pada saat dia mau ngamuk nanti itu betul-betul apa gitu. Jadi dia mau nangis, kalau nangis sebelum pintu dibuka dia mau apa gitu. Ngamuk harus apa. Jadi guru melakukan sesuatu seperti misalnya melakukan kasih cabai atau apa gitu. Mau gesek, apakah itu betul penanganannya gitu Pak? Ya. Kemarin udah belajar ya POD Bu. Pengasuhan. Komunikasi Jadi, dan pengasuhan ya. Karena gini, kalau kita sepintas lalu ketika melihat, loh kok kejam banget gitu kan Pak, itu kok menyakiti, kalau menurut kita kan menyakiti ya Bu Agus. Jadi itu apakah dibenarkan gitu Pak? Sesudah itu yang kedua, ini ada terjadi juga, anaknya memang udah divonis autis gitu Pak. Ini penanganan orang tua di rumah, karena anak ini semakin hari, padahal anak ini udah sekolah Pak, di SLB, tapi semakin hari anak ini semakin gitu mengganggu, merusak di rumah, semua dilempar apa-apa gitu. Jadi kami sampaikan sama orang tua, kebetulan dekat ke sekolah kita orang tuanya, jangan dikurung, karena orang tuanya ngurung Pak di rumah, tidak digabungkan, tidak mau. Padahal ya kalau bermain, anaknya bagus Pak. Kalau kita nampak ibu guru, salam, gitu Pak. Tapi anak ini orang tuanya menganggap anak ini mengganggu sama anak lain, jadi anak ini dikurung Pak di rumah. Jadi dia semakin parah sekarang. Itu Pak. Terima kasih atas tadi jawaban pertanyaan saya. Baik. Katanya pertanyaannya cuma satu karena waktunya terbatas. Nanti bisa diskusi. Oke. Jadi Mohon Pak Freddy satu waktunya aja. habis. Waktunya habis. Iya. Pak Freddy akan dijawab to the Ya point. izin ya nanti ini ya. Baik, Nanti pertama boleh dilanjutkan Mas Kesehatan. Ibu terima kasih untuk pertanyaannya ya. Untuk autis dan tantrum tadi, tantrum itu ciri dari autis. Jadi bukan dipisahin antara tantrum itu adalah dampak dari itu. Nah, cuman kalau misalnya dengan pengancaman yang tidak baik gitu. Kenapa dia bisa tantrum? Nah, salah satu penyebabnya itu karena dia tidak diet gitu. Jadi yang harus dipahami, kalau autis didietkan, diet ini artinya tuh dia anak-anak ini no gluten, no kasein, no Pakai bahasa Indonesia Pak. Dia tidak makan. Anak autis tidak mengkonsumsi susu dan turunannya, tidak mengkonsumsi terigu dan turunannya, gula tidak, terus juga dia harus diet elektronik, no bahan kimia dan lain sebagainya gitu. Nanti kita bisa diskusikan. Nah, jadi dengan dietnya saja itu sebenarnya sudah Nanti saya bisa perlihatkan di gizi nanti. salah satu terapi ya, salah satu cara terapinya ya. Betul. Oke, terima kasih Ibu, Pak terima kasih Freddy. Kita beri waktunya. aplaus untuk Pak Freddy. Assalamualaikum warahmatullahi Semuanya tepuk tangan. Belum